Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit dari pendahuluan pada juz pertama ini. Islam telah memberikan jaminan kepada umat manusia ketinggian dan keserasian tawasurnya atau tasawurnya atau pandangannya atau persepsinya, dan juga kelurusan metodenya dalam kehidupan. Maka Islam menyeru kepada umat manusia agar kembali kepada Islam, dan Islam menyeru kepada umatnya agar berpegang kepada asas-asas Islam, sehingga tidak ada jalan yang akan menjadikan seorang muslim berta'assuf atau fanatik kepada asas-asas selain Islam, atau menggunakan metode lain selain metode Islam ya. Boleh ya, orang Islam itu nggak boleh pakai tatanan atau metode selain Islam ya. Begitu juga seorang muslim dilarang berjuang di bawah panji-panji selain panji-panji Islam ya. Maka tindakan mengajak Anda ya kepada persatuan di dalam agama Allah, yakni persatuan di dalam tasawur atau pandangan ya, cara pandang ya, atau persepsi yang paling tinggi ya, persatuan di dalam nizam aturan yang paling utama, dan tidak mau membeli persatuan dan kesatuan dengan menyimpang dari metode Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mau terjatuh ke dalam kubangan-kubangan jahiliyah, bukan ta'assub, bukanlah ta'assub fanatisme. Akan tetapi semua itu adalah demi kebaikan, kebenaran, dan kedamaian ya, karena Islam itu mengatur seimbang ya, hak dan kewajiban itu diatur seimbang ya. Nah, kalau di dalam pelajaran tema itu kan ada hak dan kewajiban. Hak kita itu juga dibatasi hak orang lain, maka kadang ada irisan pertemuan antara hak kita dan bertemu dengan hak orang lain. Ada kalau nggak sabar gontok-gontokan, ki hakku ini aku. Makanya ada aturannya, dan Islam mengatur itu dengan sangat detail, sangat rinci, dan sangat adil. Umat Islam yang telah menghadap kiblat yang tertentu wajib memahami makna penghadapan ini. Sesungguhnya kiblat bukan sekedar tempat atau arah yang semata-mata seorang muslim menghadap ketika sholat. Lebih dari itu, tempat atau arah ini adalah lambang untuk membedakan dan mengkhususkan ya, yaitu pembedaan dalam penggambaran dan pembedaan dalam kepribadian, pembedaan dalam tujuan, pembedaan dalam perhatian dan konsentrasi, dan pembedaan dalam eksistensi keberadaannya ya. Dalam kondisi sekarang ini, umat Islam berada di antara aspek-aspek dan gambaran-gambaran jahiliyah yang menebar di bumi ya, menebar aturan-aturan, ajaran-ajaran jahiliyah itu menebar di bumi, bahkan berusaha untuk menguasai agar jangan sampai dikuasai Islam, agar jangan sampai diatur Islam. Kalau sampai diatur Islam, mereka akan tersingkir karena ketahuan mereka bahwa aturannya, bahwa metodenya, bahwa sistemnya itu sistem yang tidak adil, sistem yang tidak proporsional. Mereka berada di antara tujuan-tujuan jahiliyah yang ingin diraih manusia, sekaligus berada di bawah panji-panji jahiliyah yang ditegakkan umat manusia sekarang ini. Maka di sini perlu klarifikasi pembedaan antara kepribadian khusus yang tidak didominasi dan kepemimpinan kepribadian jahiliyah ya,
dan pembedaan penggambaran yang khas dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan agar beda dengan gambaran-gambaran kepemimpinan jahiliyah. Harus beda, harus kita bisa memahami. Walaupun kita tidak bisa menegakkannya di sebuah negeri, ya, kita harus memahami bahwa minimal untuk diri kita, kalau kita jadi pemimpin, ya kita pegangannya harus itu, karena itu akan mengarahkan kita pada keadilan, walaupun di dalam sistem yang tidak adil. Kembali pada kita dulu, ya, kalau kita bisa menata lebih jauh, lebih baik, lebih besar, lebih lebar, itu malah lebih baik, karena kemaslahataannya atau kebaikannya untuk orang banyak, bukan untuk diri kita sendiri. Akhirnya umat Islam akan mempunyai panji-panji khas yang hanya mengibarkan dan mengemban kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala semata, bukan nama yang lain, bukan Tuhan yang lain, bukan sembahan yang lain, bukan gusti-gusti yang lain, ya. Dengan demikian, umat Islam akan diketahui sebagai umat yang adil dan pilihan, serta merupakan umat yang dilahirkan ke dunia untuk mengemban amanah akidah beserta hukum-hukumnya. Akidah Islam merupakan metode kehidupan yang sempurna. Metode ini yang membedakan umat Islam sebagai umat yang diangkat untuk memimpin di bumi, ya, sekaligus pewaris dari akidah Islam dan sebagai saksi atas manusia yang lain. Secara bersamaan umat Islam dibebani untuk memimpin manusia di bumi dengan aturan-aturannya, yaitu aturan-aturan Allah, ya. Makanya kalau ada jika ada 1000 mujahid, ya kita harus jadi yang terdepan untuk mengamalkan keadilan Islam ini, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita memahami Islam dengan baik dan mengamalkannya, itu akan lumeber atau menyebar, berimbas pada kenyamanan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita pimpin, seperti itu. Juga dibebani untuk merealisasikan metode ini dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi ciri khas pembedaan dalam kepribadian dan eksistensi umat Islam dalam tujuan-tujuan, perhatian, dan panji-panji secara simbol-simbol serta simbol-simbol. Metode-metode inilah yang akan memberi tempat pada kepemimpinan yang karenanya manusia diciptakan dan dilahirkan ke bumi, ya. Alasannya seperti itu, bukan yang lain, bukan untuk ogah-ogahan, bukan untuk ongkang-ongkang saja, ya. Tanpa metode ini umat Islam akan berada dalam kondisi lemah dan bodoh, serta tidak ada perannya di dunia. Kemudian kita kembali pada urutan yang bersesuaian dengan ayat-ayat pemindahan arah kiblat dengan nas Al-Quran secara terperinci, ya. Nanti kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.